teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 Hukum Perbankan yang beranggotakan Anissa Nur Hikmah, Eliana Pratita, Bilkis Dewi, Yasmin Erlisa, Elsa Siva, Dina Prihastuti, dan Bunga Cinta. Oke, di sini kami masing-masing anggota kelompok akan menganalisis sebuah kasus kredit macet beserta penyelesaiannya dalam penerapan prinsip pemberian 7B. Oke, langsung saja simak video berikut ya. Debitur A yang memiliki usaha di bidang perdagangan sembako telah mengalami kredit macet. Hal ini disebabkan karena ia tidak dapat melunasi hutang dalam perjanjian kredit yang dilakukan sebelum perjanjian kredit terhadap PT Bank Mandiri Pekanbaru. Dalam perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri Pekanbaru, debitur harus membayar bunga sebesar 1% dari kredit yang diberikan. Pihak bank telah melakukan upaya penyelesaian dengan cara bernegosiasi. Mulanya, debitur sempat mengembalikan dari pinjaman pokoknya sebesar Rp940.000. Akan tetapi, pada pembayaran selanjutnya, debitur mengalami kredit macet dengan alasan uang yang harusnya dibayarkan telah digunakan untuk membeli dump truck. Pihak bank berusaha melakukan negosiasi dengan debitur dalam hal penyelesaian untuk mencari jalan keluarnya. Pertimbangan bank melakukan negosiasi yaitu melihat itikat baik dari debitur dan prospek usaha yang masih memungkinkan untuk melakukan penyelesaian pinjamannya. Karena debitur tidak kunjung ditemukan, maka pihak keluarga debitur berinisiatif untuk menyelesaikan masalah kredit macet tersebut bersama pihak bank. Hai, saya Anissa Nur Hikmah dengan NPM 211-060-1007 akan memberikan analisa saya mengenai kasus kredit macet tersebut. Nah, pada kasus posisi di atas, saya akan menganalisanya menggunakan salah satu prinsip pemberian kredit, yakni purpose atau tujuan. Adapun tujuan dari pemberian kredit salah satunya ialah untuk mendapatkan laba. Selanjutnya, laba atau profitability bertujuan untuk memberikan kredit tersebut dalam bentuk bunga yang dapat diterimakan. Namun, tujuan dari kredit tentunya tidak hanya semata-mata untuk laba, melainkan juga untuk membantu perekonomian masyarakat agar tercapainya masyarakat yang sejahtera. Adapun yang dimaksud dengan kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan ialah kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam kasus di atas, PT Bank Mandiri Persero telah mencapai tujuan dari adanya kredit dengan membantu debitor untuk mengembangkan usahanya, yakni dengan menambah modal usaha debitor. Namun, dikarenakan keberadaan debitur yang tidak lagi berada di kediamannya, pihak keluarga debitur dalam kasus ini berinisiatif untuk menyelesaikan masalah kredit macet tersebut. Nah, proses penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak selalu menggunakan proses negosiasi terlebih dahulu, dan karena debitur masih tidak dapat melunasi, maka negosiasi tersebut dilakukan hingga berulang-ulang kali. Kemudian, dikarenakan debitur tidak berada di kediamannya, maka digantikan oleh ahli waris dari debitur dengan aset yang dimiliki oleh ahli waris debitur, berupa rumah makan, untuk mengajukan kredit kembali guna melunasi kredit sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kurang berjalan lancar, sehingga menambah resiko kredit macet yang terjadi. Namun, hal ini juga harus dilakukan pengawasan dari pihak kreditur dengan pengawasan dari pihak bank itu sendiri, karena pejabat analisis kreditlah yang bisa mengukur dan mengetahui sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman serta bunga pinjamannya, sehingga tidak terjadi kredit macet yang merupakan wajah buruk dari cermin kehidupan perbankan. Nah, menurut saya, tindakan dari PT Bank Mandiri Persero kurang tegas dalam menghadapi sikap debitur. Jika pihak keluarga debitur tidak berinisiatif untuk membantu, menurut saya lebih tepat jika pihak kreditur menggunakan jalur litigasi, meskipun memakan biaya yang lebih mahal. Namun, dikarenakan pihak keluarga dari debitur bersikap kooperatif, tindakan negosiasi memang menjadi pilihan yang tepat guna menyelesaikan kredit macet tersebut.
Kemudian, jika hasil dari negosiasi tidak menutupi hutang dari debitur, maka pihak kreditur dalam hal ini mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Halo, saya Liana Pratita Putri Sarani dengan NPM 21106010009 akan menjelaskan mengenai prinsip kedua dalam pemberian kredit, yaitu prinsip protection atau perlindungan. Pada dasarnya dalam setiap pemberian kredit yang disalurkan bank memiliki resiko yang membuat setiap pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan aspek-aspek penting. Aspek yang paling penting saat bank melakukan penyaluran kredit yaitu adanya suatu jaminan. Jaminan dalam bank konvensional muncul karena adanya hubungan kreditur-debitur yang berimplikasi terhadap kewajiban hukum berdasarkan ketentuan dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam pelaksanaannya, jaminan yang paling sering diberikan yaitu jaminan berupa benda. Jaminan benda tersebut bisa berupa kendaraan, logam mulia, properti, surat berharga, saham, barang branded, alat elektronik, bahkan hasil perkebunan dan peternakan juga bisa dijadikan sebagai jaminan kredit. Fungsi jaminan ini dapat dijadikan sebagai alat paling ampuh untuk pengaman kredit apabila terjadi kredit macet, sehingga kreditur memiliki kepastian bahwa kredit yang dikeluarkannya benar-benar terjamin pengembaliannya. Dalam kasus PT Bank Mandiri Persero ini, kurang jelas dalam hal jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank. Seharusnya bank harus bisa lebih tegas dalam menyelesaikan masalah kepada debitur dengan memberikan surat peringatan. Namun, pihak bank lebih memilih mengunjungi kediaman debitur dan melakukan negosiasi berkali-kali yang tidak membuahkan hasil yang maksimal. Pihak bank juga bisa saja langsung menggunakan jaminan hak tanggungan atau jaminan fidusia sesuai dengan apa yang dijadikan jaminan oleh debitur. Karena pada kasus tersebut pihak debitur tidak lagi berada di kediamannya, pihak keluarga seharusnya bisa menjadi perantara antara pihak debitur dan bank, bisa bertemu secara langsung agar masalah bisa mendapat jalan keluar yang jelas. Saat negosiasi sudah dilakukan berkali-kali namun tidak membuahkan hasil, menurut saya, bank lebih baik mengambil langkah untuk mengajukan permohonan lelang jaminan hak tanggungan ke Balai Lelang Swasta. Kemudian, Balai Lelang Swasta akan menyalurkan permohonan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Saat Balai Lelang Swasta berkedudukan sebagai fasilitator, maka aturan hukum yang digunakan yaitu terdapat pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Penyelesaian masalah menggunakan cara non-litigasi memang lebih memudahkan kedua belah pihak dan lebih memberikan rasa keadilan bagi para pihak untuk mencapai win-win solution. Namun, jika dari pihak debitur tidak pernah menunjukkan itikat baik dengan selalu tidak menepati janji ini, lebih baik bank menyelesaikannya melalui jalur litigasi. Walaupun akan memakan biaya yang lebih besar, namun peluang selesainya masalah juga lebih besar. Dalam hal ini, penerapan hukum yang digunakan yaitu Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Jaminan yang dipegang bank juga pasti memiliki nilai yang setara dengan jumlah kredit yang diberikan kepada pihak debitur. Pihak bank juga biasanya memilih bekerja sama dengan balai lelang swasta karena akan lebih mudah untuk mencari vendor-vendor dengan penawaran terbaik, sehingga dapat mengurangi persentase kerugian yang dialami oleh bank. Hai, perkenalkan nama saya Bilkis Dewi Purnomo dengan NPM 21106010013. Di sini saya akan memberikan analisa saya terkait dengan kasus kredit macet yang telah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Dalam kasus tersebut, saya akan menganalisa kasus kredit macet menggunakan prinsip kredit yaitu prospek atau peluang. Penjelasan kredit itu sendiri diatur dalam pasal 1 angka 11 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
yakni bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam pemberian pinjaman kredit, pasti terdapat berbagai permasalahan, salah satunya yaitu kredit macet. Dalam kasus peminjaman kredit yang dialami oleh PT Bank Mandiri Persero Pekanbaru ini, merupakan salah satu bentuk perbuatan prestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit atau biasa disebut dengan kredit macet. Dalam kasus tersebut, debitur meminjam dana untuk modal usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank. Bank kemudian melakukan proses analisis dan evaluasi untuk menentukan pemberian kredit dan memberikan kredit kepada debitur dalam bentuk uang sejumlah 940 juta rupiah. Bank melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui negosiasi telepon dengan debitur dan pada akhirnya debitur mengembalikan beberapa kali pinjaman. Akan tetapi, setelah pembayaran terakhir tidak ada penyelesaian selanjutnya dari debitur. Bank menawarkan penyelesaian dengan pembayaran pokok dan bunga secara bertahap. Namun, debitur tidak memenuhi janjinya dan debitur menunda pembayaran dengan alasan dana belum turun karena digunakan untuk membeli dump truck. Dalam hal ini, bank telah memberikan peluang terhadap debitur untuk penyelesaian permasalahan kredit macet yang dialami debitur. Akan tetapi, pihak debitur tidak memanfaatkan adanya peluang yang diberikan oleh pihak bank. Upaya bank dalam mengatasi kredit macet yaitu bank seharusnya dapat melakukan identifikasi terhadap prospek atau peluang perusahaan di masa yang akan datang. Apakah akan menguntungkan atau merugikan bagi pihak bank? Apabila prospek tersebut terlihat baik atau berpeluang, maka kredit dapat diberikan dikarenakan hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pihak bank. Namun sebaliknya, apabila tidak terlihat adanya prospek pada perusahaan tersebut, maka kredit dapat ditolak untuk menghindari adanya kredit macet ataupun debitur yang tidak dapat membayar pinjaman tersebut yang dapat merugikan pihak bank. Dalam hal ini, apabila terjadi kredit macet, pihak bank dapat mengelola dengan hati-hati aset yang dijaminkan oleh peminjam yang mengalami kredit macet. Dalam hal ini juga, bank dapat mempertimbangkan penjualan atau likuidasi aset jaminan untuk mendapatkan kembali sebagian dari nilai kredit yang belum terbayarkan. Hai, perkenalkan, saya Yasmin Erlisa ingin melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya. Prinsip pembayaran adalah prinsip yang mengukur bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit atau pinjaman yang telah diambil, atau dari mana saja sumber dana yang digunakan untuk pengembalian kredit. Ketika semakin banyak sumber penghasilan seorang nasabah, maka akan semakin banyak pula nilai kredit seorang nasabah. Hal itu dikarenakan apabila ada lebih dari satu sumber dana, maka jika salah satu usahanya rugi, seorang nasabah dapat menutup kerugian itu dengan usaha lainnya. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria prinsip ini juga memiliki tujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan membayar dari keinginan penawaran. Prinsip pembayaran ini juga dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga bagaimana prospek dari usaha tersebut. Dengan demikian, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut dapat membayar pinjamannya atau tidak. Pada perjanjian kredit telah disebutkan bahwa kreditur tidak diperbolehkan meminta kembali uang yang dipinjamkan pada nasabah sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Begitu juga sebaliknya, debitur wajib untuk mengembalikan uang yang dipinjam kepada bank dalam jumlah dan keadaan yang sama dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sebuah bank harus efektif menerima resiko terkecil ketika melakukan pinjaman. Resiko yang dimaksud adalah kemungkinan debitur tidak mampu mengembalikan kreditnya. Akibatnya, setiap pemberian kredit harus mengikuti standar perbankan. Selain itu, bank juga harus berpikir bahwa kredit yang diberikan akan dilunasi tepat waktu oleh debitur dan tidak menimbulkan kredit macet. Pada kasus kredit macet ini, awalnya debitur meminjam dana untuk modal usaha. Setelah data dan persyaratan telah terpenuhi, tindakan bank kemudian melakukan proses analisis dan evaluasi. Hasil analisis dan evaluasi tersebut dituangkan ke dalam sebuah laporan yang menjadi dasar penerbitan suatu keputusan kredit. Maka, pemberian kredit diwujudkan dalam bentuk pemberian uang sejumlah 940 juta rupiah dari pihak bank selaku kreditor kepada nasabah selaku debitur.
Besarnya pembayaran kembali yang disertai bunga serta jangka waktu pengembalian kredit yang ditentukan oleh pihak Bank Mandiri selaku kreditor yang dicantumkan dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit antara PT Bank Mandiri Persero dengan nasabah, sebagaimana ternyata dalam akta perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris, ditentukan bahwa bunga yang harus dibayar oleh debitur sebesar 1% dari nilai kredit yang telah diberikan. Pada kasus ini juga telah disebutkan bahwa debitur tersebut mengalami kredit macet, sehingga debitur ini sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam hal mengurangi suatu pinjaman pokok maupun bunganya. Dari analisis keuangan yang ada, berdasarkan rekening surat kabar dari bank yang disampaikan oleh kreditor, dapat diketahui bahwa kegiatan bisnis yang ditekuni oleh debitur berjalan dengan baik dalam perputaran keuangan debitur. Namun, kenyataannya, ternyata debitur yang bersangkutan sebenarnya bermasalah dalam pelunasan kredit selanjutnya, sehingga debitur sempat meminjam pinjaman ke Pulau Jawa untuk melunasi kredit yang sudah macet. Debitur A tersebut merupakan debitur yang bergerak di bidang usaha perdagangan, beras, gula, dan minuman. Halo semuanya, perkenalkan saya Lasiswa Nabila Nonalatri dengan NPM 2120601039. Saya akan mempresentasikan hasil analisa saya terkait kasus kredit macet di PT Bank Mandiri Persero Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 30/16/UPPB tanggal 27 Februari tahun 1998 tentang kolektibilitas kredit. Kredit macet termasuk ke dalam penggolongan kredit yang didasarkan pada kualitas dari kredit itu sendiri. Kasus kredit macet yang terjadi pada PT Bank Mandiri Persero dengan salah satu debiturnya memperlihatkan bahwa PT Bank Mandiri Persero memiliki tingkat kesehatan yang buruk akibat adanya rasio kredit yang bermasalah. Rasio kredit yang bermasalah seperti kredit macet milik debitur A inilah yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kesehatan bank yang berdampak pada terganggunya likuiditas PT Bank Mandiri Persero. Hal ini dikarenakan kredit macet menghambat perputaran kas bank sehingga menyebabkan terganggunya likuiditas atau kemampuan bank dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendek dari bank tersebut. Untuk mengatasi kredit macet ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit. Salah satunya adalah prinsip parti atau golongan yang dilakukan dengan mengklasifikasikan debiturnya berdasarkan modal, kebutuhan, skala usaha, dan legalitas. Prinsip parti atau golongan ini dapat menggolongkan debiturnya menjadi beberapa golongan dengan melihat karakter debitur itu sendiri. Berdasarkan kasus ini, PT Bank Mandiri Persero telah melakukan penerapan prinsip parti atau golongan dalam pemberian kredit ke debitur A. Prinsip ini lebih menekankan kegiatan observasi oleh pihak bank mengenai bentuk usaha, kesehatan kegiatan usaha, keuangan usaha, dan peluang masalah yang mungkin akan terjadi di usaha debitur tersebut. Pihak bank sudah menerapkan prinsip ini dan merasa yakin untuk mencairkan kredit ke debitur A karena dinilai usaha yang dimiliki oleh debitur A tersebut terhitung stabil dan menjamin debitur dapat mengembalikan kredit ke bank. Pemberian kredit oleh PT Bank Mandiri Persero ini digolongkan sebagai kredit usaha. Hal ini dikarenakan pengajuan kredit oleh debitur A digunakan untuk kebutuhan usaha debitur di bidang usaha perdagangan beras, gula, dan minuman. Sehingga PT Bank Mandiri Persero ini memberikan fasilitas kredit usaha kepada debitur A yang terlihat dari adanya pemberian uang sejumlah Rp940 juta sebagai modal bagi debitur A dalam menjalankan usaha miliknya. Namun, pada kenyataannya, walaupun proses pemberian kredit oleh bank sudah mengacu pada prinsip 7P, tetap saja akan ada hal-hal yang tidak bisa dihindari oleh kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan bank untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, terutama tentang kestabilan keuangan usaha pihak debitur yang akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian uang kredit dan perputaran kas milik PT Bank Mandiri Persero. Langkah pihak bank untuk
menghubungi dan menemui pihak debitur dengan maksud bernegosiasi mengenai solusi agar pihak debitur tetap bisa membayar kredit itu sudah tepat. Namun, debitur A tidak menunjukkan adanya etikat baik untuk membayar cicilan kredit beserta bunganya. Hal ini terlihat dari debitur A yang berkali-kali tidak menepati janji meskipun sudah diberikan kemudahan oleh pihak bank. Tindakan debitur ini juga bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata tentang etikat baik dalam perjanjian. Oleh karena itu, PT Bank Mandiri Persero dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap debitur sebagai bentuk penyelesaian secara litigasi agar pengadilan dapat memberikan putusan yang sah sehingga debitur dapat membayarkan tunggakan kreditnya beserta bunganya meskipun debitur tidak diketahui keberadaannya. Hal ini perlu dilakukan oleh pihak PT Bank Mandiri Persero sebagai bentuk ketegasan dari bank selaku kreditur sehingga pihak kreditur tidak dirugikan oleh debitur A dan bank juga tidak merugikan para debitur lainnya yang menjadi nasabah di PT Mandiri Persero tersebut. Kredit macet yang dialami oleh PT Bank Mandiri Persero Cabang Pekanbaru merupakan salah satu bentuk perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit. Perbuatan berupa kredit macet atau tidak dapat membayar cicilan kredit oleh debitur akan membuat kondisi kesehatan bank sebagai pihak kreditur menjadi terganggu. Hal tersebut akan berdampak pada keuntungan dan laba yang didapatkan oleh pihak bank berupa return on asset dan return on equity. Return on equity merupakan kemampuan yang dimiliki oleh perbankan untuk mengatur modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih. Sedangkan return on asset merupakan kemampuan yang dimiliki oleh perbankan untuk memperoleh laba atas aset yang dimiliki oleh bank. Selain itu, pihak bank akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dan laba dari kredit yang akan mempengaruhi profitabilitas bank. Profitabilitas yang dimiliki oleh PT Bank Mandiri Persero Pekanbaru digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dan mengukur efektivitas serta efisiensi dalam manajemen PT Bank Mandiri Persero Cabang Pekanbaru. Dengan adanya kredit macet membuat profitabilitas Bank Mandiri Persero Cabang Pekanbaru mengalami penurunan. Maka tingkat reputasi bank akan mengalami penurunan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat untuk melakukan peminjaman dana serta penyimpanan dana di bank tersebut. Untuk menanggulangi adanya kredit macet yang dilakukan oleh nasabah atau debitur, maka pihak bank harus menimbang prinsip profitability atau keuntungan dan laba yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum melakukan perjanjian kredit. Hal ini bertujuan untuk melihat perkembangan usaha calon nasabah yang berkaitan dengan pengembalian dana atau pembayaran cicilan kredit. Prinsip ini tertuang dalam pasal 10 Peraturan Bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan mengenal nasabah atau Know Your Customer Principle. Hai, di sini saya Bunga Cinta dengan NPM 2140601149 akan menjelaskan kasus kredit macet yang telah dialami oleh PT Bank Mandiri dengan menggunakan prinsip personality atau kepribadian. Di dalam kasus kredit macet yang dialami oleh PT Bank Mandiri Persero dengan salah satu debitur di Pekanbaru, yang dimana tujuan awalnya sang debitur meminjam sejumlah dana untuk modal dalam usahanya, dengan sudah menyepakati perjanjian bersama terkait bunga dan juga waktu pengembaliannya. Namun, debitur tidak bisa melakukan pembayaran kredit pokok sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam penyelesaian awal, pihak PT Bank Mandiri ini menawarkan pembayaran hutang dengan cara melakukan pembayaran pokok dan bunga secara bertahap. Kemudian hal tersebut sudah disetujui oleh pihak debitur, tetapi pada faktanya debitur kembali melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi kewajiban yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
Sehingga pada akhirnya pihak kreditur berusaha untuk negosiasi dengan debitur untuk menemukan titik terangnya dengan melihat itikat baik pihak debitur dan juga melihat prospek usaha debitur yang masih memungkinkan untuk menyelesaikan pinjamannya. Namun, hal negosiasi ini tidak dapat dilakukan lagi karena pihak debitur tidak dapat ditemukan keberadaannya. Hal ini berarti debitur tidak memenuhi unsur prestasi yang terdapat dalam pasal 1234 BW terkait dengan tindakan debitur yang seharusnya tidak boleh kabur, namun keberadaan debitur malah tidak dapat ditemukan. Oleh karena itu, menurut prinsip pemberian kredit yang terkait dengan personality atau kepribadian bagi pihak debitur sangat penting dilakukan, karena dapat dilihat bahwasanya prinsip personality ini bertujuan untuk dapat mempertimbangkan calon debitur dalam sisi kepribadian debitur yang menunjukkan apakah karakter yang dimiliki oleh calon debitur dapat dipercaya atau tidak. Sehingga kepribadian debitur ini dapat menimbulkan pengaruh yang baik dan signifikan pada bank. Karena apabila debitur memiliki kepribadian yang baik, maka akan mengurangi risiko kredit macet. Sementara itu, dapat dilihat bahwa dalam kasus PT Bank Mandiri Persero ini juga perlu melakukan tindakan yang tegas dalam pemeriksaan kepribadian debitur untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet dalam penyelesaian sengketa dengan baik. Karena dapat dilihat bahwa kepribadian pihak debitur dalam kasus ini tidak dapat dipercaya karena ia telah beberapa kali mengingkari janjinya. Dengan demikian, untuk mengurangi permasalahan kredit macet yang dialami oleh PT Bank Mandiri ini, maka pihak bank dapat memahami dan mengamati mengenai sifat calon debitur atau perilaku sehari-harinya bahkan di masa lalunya, seperti halnya usia, pendidikan, status, kesehatan, pengendalian emosi, pergaulan, lingkungan, relasi, sosialisasi, hobi atau kekebalan yang baik ataupun buruk, termasuk dengan kebiasaan dan juga sikap tanggung jawab terhadap semua pihak yang berhubungan. Sehingga dengan mengetahui personality pihak debitur yang kurang dapat dipercaya dan tidak memiliki itikat baik, maka penyelesaian masalah kredit macet dalam PT Bank Mandiri Persero ini lebih baik diselesaikan dengan jalur litigasi agar pihak bank juga mendapatkan keadilan. Walaupun sebenarnya tindakan paling baik untuk menyelesaikan masalah kredit macet ini dengan cara negosiasi supaya di kemudian hari tidak mengalami pertumbuhan permasalahan kredit macet lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak bank maupun pihak debitur. Baik, akhirnya kita sampai juga nih pada bagian simpulan. Jadi, simpulan yang dapat kami berikan yaitu penyelesaian kredit macet pada PT Bank Mandiri Persero Cabang Pekanbaru dilakukan melalui jalur non-litigasi yaitu dengan bernegosiasi. Dalam negosiasi tersebut tentunya terdapat aturan tersendiri. Negosiasi diatur dalam peraturan internal bank, Peraturan Standar Prosedur Kredit Bisnis Banking Bank Mandiri Persero. Peraturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 yang diatur di dalam pasal 1 angka 10 yang berbunyi, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Penyelesaian kredit macet selain dilakukan dengan jalur negosiasi juga dilakukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang pinjaman yang diharapkan dapat membantu meringankan beban hutang dari debitor yang bersangkutan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.